Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu ta'ala wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Sidqul wa'di lil muslimin. Wasiyatu ibni Amrin radhiyallahu ta'ala anhuma 'inda al-wafati bitazwijihi ibnatahu lirajulin kana qad wa'adahu biha. Akhraj Ibnu Asakir 'an Harun ibn Riyad anna Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma lamma hadarat al-wafah qala unzuru fulanan fa inni kuntu qultu lahu fi ibnati qawlan ka shibhil iddah fama uhibbu an alqa Allah ta'ala bi thuluthil nifaqi فأشهدكم أني قد زوجته كذا في كنز الأموال. الاحتراز عن ظن السوء بالمسلمين. قصة رجلين من الصحابة رضي الله تعالى عنهما في هذا الأمر واحتكامهما للنبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن عساكر عن أنس رضي الله عنه أن رجلا مر بمجلس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم الرجل فردوا عليه فلما جاوز قال أحدهم إني لأبغض هذا قالوا ما والله لننبئنه بهذا انطلق يا فلان فأخبرك بما قال له فانطلق الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بالذي كان وبالذي قال الرجل يا رسول الله أرسل إليه فاسأله لما يبغضني قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تبغضه قال يا رسول الله أنا جاره وأنا به خابر ما رأيته يصلي صلاة إلا هذه الصلاة التي يصليها البر والفاجر فقال له الرجل يا رسول الله سله هل أسأت لها وضوءا أم أخرتها عن وقتها فقال لا ثم قال يا رسول الله أنا له جار وأنا به خابر ما رأيته يطعم مسكين قط إلا هذه الزكاة التي يؤديها البر والفاجر فقال يا رسول الله سله هل رآني منعت منها طالبها فسأله فقال لا فقال يا رسول الله أنا له جار وأنا به خابر ما رأيته يصوم يوما قط إلا الشهر الذي يصومه البر والفاجر يعني رمضان فقال الرجل يا رسول الله سله هل رآني أفطرت يوما قط لست فيه مريضا ولا على سفر فسأله عن ذلك فقال لا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لا أدري لعله خير منك كذا في كنز الأموال. Hadirin yang mulia, di sini diterangkan sifat para dai, sifat para sahabat di dalam membawa dakwah yang mulia ini adalah dengan sifat yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Di antara sifat para sahabat dalam kehidupan mereka sehari-hari adalah menepati janji bagi setiap orang Islam. Kisah tentang wasiat Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma ketika beliau menjelang wafat untuk menikahkan putrinya kepada seorang laki-laki yang telah dia janjikan putrinya ini untuknya. Imam Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala meriwayatkan daripada Harun bin Riyad bahwasanya Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma ketika beliau menjelang wafatnya dia berkata, coba kalian cari si fulan, seorang lelaki, karena sungguhnya aku telah berkata kepadanya tentang putriku dengan sebuah perkataan yang menyerupai perjanjian untuk aku nikahkan putriku ini dengan laki-laki tersebut. Aku tidak suka seandainya aku berjumpa dengan Allah membawa sepertiga kemunafikan. Jadi ini bukan janji tapi seperti janji, bicara tentang putrinya, seolah-olah mau dinikahkan, belum ada deal untuk dinikahkan. Hanya sebatas kata-kata pun, khawatir jangan-jangan ini janji maka dinikahkan saja. Kenapa? Khawatir berjumpa dengan Allah membawa sepertiga kemunafikan. Maka kata Abdullah bin Amr, saksi
saksikanlah oleh kalian, sesungguhnya aku telah menikahkan putriku ini dengan laki-laki tersebut. Bab yang kedua adalah dalam kita dakwah kehidupan sehari-hari dengan masyarakat adalah menjauhkan diri dari prasangka buruk kepada setiap orang Islam. Kisah tentang dua orang lelaki di kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengenai perkara ini dan bagaimana hukum yang Rasul berikan dalam kedua lelaki ini. Imam Ibnu Atsakir rahimahullahu taala meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala bahwasanya seorang lelaki lewat di suatu majelis di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka lelaki yang sedang jalan melewati kumpulan tersebut mengucapkan assalamualaikum. Sehingga kumpulan majelis tersebut langsung menjawab waalaikumsalam. Ketika lelaki tersebut telah melewati kumpulan orang tersebut, maka salah seorang peserta majelis yang duduk bareng-bareng mengatakan, aku ini sangat benci kepada lelaki ini, katanya. Mendengar orang ini mengatakan benci kepada sahabat Rasul ini, serentak mereka mengatakan, demi Allah, kami akan ceritakan ini kepada orang yang dimaksud, bahwasanya kau benci kepada dia. Akhirnya diceritakanlah oleh salah seorang peserta majelis bahwasanya ada teman kamu yang duduk di majelis benci sekali sama kamu. Maka orang yang dibenci ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan peristiwa ini bahwasanya ketika dia sedang lewat memberikan salam dan dia telah melewatinya, ternyata ada salah seorang peserta majelis yang sangat benci kepada dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang tersebut. Kemudian Rasul ketika orang tersebut yang membenci ini sampai di depannya, beliau bertanya, kenapa kamu membenci laki-laki ini? Maka si orang yang membenci lelaki ini mengatakan, ya Rasulullah, aku ini tetangganya dan aku tahu tentang keadaan dia. Aku ini tidak melihat dia melaksanakan sholat kecuali cuma sholat 5 waktu saja. Yang mana sholat 5 waktu ini orang yang taat, orang yang fajir juga melakukannya. Jadi sholatnya cuma itu aja gitu, nggak ada tambahan-tambahannya. Maka orang yang dibenci ini karena dikritik sholatnya pas-pasan, dia berkata, ya Rasulullah, tolong engkau tanya kepadanya, apakah aku ketika melaksanakan sholat ini pernah berbuat buruk dalam wuduku? Apakah wuduku buruk? Apakah aku mengambil wudhu dengan buruk untuk sholat ini? Atau apakah aku pernah mengakhir-akhirkan sholat ini dari waktunya, yaitu tidak berjamaah? Maka si lelaki ini ketika ditanya dengan pertanyaan tersebut mengatakan, tidak ya Rasul, wudunya baik dan sholatnya tetap di awal waktu berjamaah. Kemudian, ya Rasulullah, yang kedua kata lelaki ini yang benci, aku ini tetangganya dan tahu tentang keadaan dia. Aku ini tidak pernah melihat dia memberikan makanan kepada seorang miskin sekalipun, kecuali dia hanya memberikan zakat, yang mana zakat ini diberikan ya oleh orang yang soleh, oleh orang yang jahat juga diberikan, katanya di zaman kami. Jadi nggak ada istimewa dalam pemberian, cuma zakat doang. Maka orang yang dikritik ini mengatakan, ya Rasulullah, tolong tanyakan kepadanya, apakah dia pernah melihatku menahan zakat ini untuk diberikan kepada siapapun yang memintanya? Rasul tanya dengan pertanyaan tersebut. Dia mengatakan tidak. Kalau ada orang minta zakat, dia pasti mengasihkannya. Kemudian laki-laki ini mengatakan untuk yang ketiga kritikannya, ya Rasulullah, aku ini tetangganya dan aku tahu tentang keadaan dia. Selama aku bertetangga, aku tidak pernah melihat dia melaksanakan puasa kecuali cuma Ramadan saja. Senin Kemis enggak, puasa Daud apalagi. Cuma Ramadan aja. Jadi amalnya standar aja gitu. Standar yang wajib-wajib saja. Maka kemudian lelaki yang dibenci ini, dikritik ini mengatakan, ya Rasulullah, tolong tanyakan kepada dia, apakah selama datangnya bulan Ramadan aku pernah membatalkan puasaku di bulan Ramadan tanpa alasan sakit atau tanpa alasan perjalanan? Rasul tanya, apa begitu? Dia mengatakan, enggak ya Rasul, dia senantiasa puasa Ramadan kecuali sakit dan perjalanan. Maka ketika Rasul mendengarkan jawaban ini dengan jelas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kedua lelaki tadi, satu yang amalnya pas-pasan, yang wajib-wajib saja, satu yang lebih banyak amalannya dan benci kepada orang yang pas-pasan ini.
Kita dalam dakwah juga seperti itu hadirin. Wah, ini pas-pasan, ini kok gini, ini jaulahnya gimana nih, kurang ini nisabnya ini. Wah, jadi timbul rasa benci karena melihat teman-teman kita pas-pasan dalam masalah. Maka apa hukum Rasul pada kedua orang ini? Aku tidak tahu tentang kalian berdua sebetulnya. Tapi aku ini mengetahui bahwasanya orang yang pas-pasan amalannya ini lebih baik daripada wahai. Begitulah yang diriwayatkan dalam Kanzul Ummah. Hadirin, ini adalah beberapa kisah tentang pentingnya kita husnuzan pada setiap orang yang beriman. Ini tamu kita mau bicara lagi katanya. Tulis dalam. Mau diterjemahkan. Ada yang mau disampaikan lagi katanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معليش الله أحباب قليل عندي كلام فيما يخص مقتضيات الاجتماع. والقصة التي قرأ الشيخ جزاه الله خير تتطرق يعني من جانب كذلك إلى جهد نجاح الاجتماع، الجهد على القلوب، الجهد على القلوب. Yang mulia, ini saya akan bicara kepada bapak-bapak sedikit saja tentang himbauan, ya, himbauan dan tuntutan yang diberikan kepada kita dalam masalah amal-amal istimai. Dan apa yang dibacakan oleh tadi yang membaca ayat sahabat itu adalah tentang bagaimana salah satu bentuk daripada usaha-usaha hati yang ada kaitan dengan usaha dakwah ini, bagaimana untuk kita tekankan, perjuangkan dalam kehidupan sehari-hari. فالقصة ذكر فيها سوء الظن. صاحب سوء الظن يطالب بالدليل، وصاحب حسن الظن لا يطالب بالدليل. في ديننا صاحب سوء الظن يطالب بالدليل، وصاحب حسن الظن لا يطالب بدليل. Jadi dalam kisah ini diterangkan satu yang suuzon, satu yang husnuzon. Orang yang senantiasa husnuzon itu tidak dituntut untuk mengemukakan dalil, alasan dalam husnuzonnya. Husnuzon pokoknya silahkan, nggak perlu diminta dalil. Tapi orang yang suuzon ketika dia mengeluarkan statement suuzonnya harus dibuktikan dengan dalil dan alasan yang jelas. صاحب سوء الظن يوقف على جسر جهنم ويطالب بالدليل. Maka orang-orang yang senantiasa suuzon dia akan diletakkan atau ditegakkan di tepi neraka jahanam dan dimintakan dalil. وأحباب سوء الظن يجر إلى التجسس، بل ويجر إلى الغيبة وإلى النميمة وإلى البهتان وإلى قول الزور. Maka suuzon ini yang pertama akan mengakibatkan menyeret orang pada tajasus. Yaitu apa tajasus ini? Mencari-cari kesalahan orang lain. Yang kedua, suuzon ini akan dengan tajasus mencari-cari kesalahan orang lain kepada ghibah, menjelek-jelekan orang lain. Setelah menjelek-jelekan orang lain akan timbul an-namimah, permusuhan di antara dua belah pihak, yang ujung-ujungnya adalah tuduhan-tuduhan palsu dalam kehidupan sehari-hari. فيحبط الغيبة أشد من الزنا، الغيبة أشد من أكل الربا. الغيبة أشد من أكل الربا، أكل الربا أشد من الزنا. فيحبط لقمة من الربا، في رواية 70 أظن، أدناها أن يفعل الفاحشة بأمه في الكعبة مشرفة. Sedangkan ghibah ini, menjelekkan orang muslim ini, itu lebih buruk daripada zina, bahkan lebih buruk daripada makan riba. Sedangkan riba ini sendiri, makan harta riba, lebih buruk daripada zina. Dalam hadis dikatakan bahwasanya riba ini memiliki 70-an dosa lebih. 70-an dosa lebih makan riba atau berbuat riba. Dan yang paling rendah adalah dosa riba yang paling rendah, berbuat zina dengan ibu kandung sendiri. ويحبط
الربا لقمة من الربا يا أحباب. هو الربا أشد من الزنا. فيا أحباب ولكن الغيبة أشد، والبهتان أشد من الغيبة. البهتان وقول الزور أشد من البهتان. Hadirin yang mulia, lihat kita, riba ini begitu dahsyat daripada zina. Walaupun hanya satu suap riba kita makan, kita adakan. Kemudian gibah ini subhanallah sangat dahsyat dosanya. Kemudian buhtan, tuduhan palsu lebih jahat daripada gibah itu sendiri. Wa qaulu su, dan perkataan buruk kepada orang Islam juga sangat-sangat jahat dalam kehidupan sehari-hari. Fa ya ahbab نصفي قلوبنا ونطيف قلوبنا. المشايخ يقولون في هذا المجمع المبارك إذا 2 نفر ولو نفرين إذا في قلبهما شيء على بعضهما بعض ولو فقط نفرين، قال إما يصفيان قلبهما وإلا يخرجان من المجمع حتى لا تكون نحوستهما على المجمع. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itulah kita bersihkan hati-hati kita dari gibah, dari buhtan, dari qaul su. Apalagi ketika timbul permusuhan di antara kedua belah manusia, kedua belah pihak di antara orang Islam. Sebab dikatakan apabila ada 2 orang yang sedang bermusuhan dan kemudian dia sedang duduk dalam majelis yang sama, selama dia tidak mau membetulkan permusuhan ini, sebagusnya 2 orang tersebut keluar dari majelis tersebut. Kenapa sebabnya? Karena akibat buruk yang diakibatkan oleh permusuhan kedua belah orang ini akan berakibat kepada seluruh istimai amal ini. هذا الجهد المبارك حسنه لا يدرك، هدية من الله جل في علاه. فيا أحباب هذا الجهد الأصل هو جهد القلوب. فإن شاء الله كلنا كل الأحباب بل كل المسلمين نصفي قلوبنا، لا يكون في قلوبنا شيء على أي أحد من المسلمين بل ولا على أي أحد من خلقه. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usaha dakwah yang mulia ini tidak akan bisa terkira kebaikan-kebaikannya karena ini adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan, berikan hadiah dalam usaha dakwah yang mulia ini. Bagaimana kita pertama bersihkan hati-hati kita. Jangan sampai ada suudzon di antara kita dengan orang Islam, dengan sama orang-orang dakwah, bahkan dengan setiap makhluk-makhluk Allah yang ada di permukaan bumi ini. Ya ahbab, nahnu ala abwab al-ijtima'. والشيء الذي في قلوبنا ينتشر. فإن شاء الله لا يبقى في قلوبنا أي شيء على أي أحد من المسلمين. هذا عمل الأمة، هذا أحباب جهد الأمة، ليس عمل جماعة. فإذا نريد يكون هذا العمل عمل الأمة نصفي قلوبنا، بل لا ننظر إلى عيوب الناس، فقط ننظر إلى محاسنهم ونفتش عيوبنا. Dimuliakan Allah. Sebentar lagi kita akan menghadapi istimewa yang sangat mulia. Maka sebelum datang istimewa ini, kita sekarang adalah bagaimana kita berusaha ke atas hati-hati kita ini. Karena istimewa yang akan diadakan ini bukan istimewa untuk jemaah dakwah dan tabligh atau untuk tarkun bahasa kita. Tapi ini adalah usaha ummah. Ini amal seluruh ummah. Kalau kita menginginkan amal dakwah ini adalah amal seluruh ummah, bukan sebatas amal jemaah kita doang. Maka yang pertama adalah kita harus betulkan dan bersihkan hati-hati kita. Dari siapapun, dari orang-orang Islam, bahkan dari seluruh umat manusia. Yang kita lihat adalah bagaimana kebaikan-kebaikan mereka dan berusaha tidak melihat kepada keburukan-keburukan. كم بسببنا لعل الله فخر تكرم أقبلوا على الدعوة، ولكن كم بسببنا نفروا من الدعوة. فيا أحباب لا نحمل في قلوبنا شيء على أي كان،
Hadirin yang dimuliakan Allah, maka kita dalam dakwah ini ada di antara kita dengan sebab keberadaan kita, masa orang-orang masuk ke dalam dakwah, masuk mereka cinta dakwah. Ada juga di antara kita yang kadang-kadang dengan sebab keberadaannya membuat orang lari daripada dakwah. Maka oleh karena itulah kita bagaimana hati kita yang betul-betul bersihkan. Jangan ada suatu apapun kepada orang-orang Islam. Ya ahbab, Nabi Muhammad يبين من الأمور التي تفسد الأعمال مما يفسد الأعمال الاشتغال بعيوب الخلق وقسوة القلب وحب الدنيا. Hadirin, di antara perkara-perkara yang akan membuat kurangnya amal kita adalah kita sibuk melihat keburukan-keburukan orang lain. Cuma mana? الاشتغال بعيوب الخلق وقسوة القلب. Hadirin yang mulia, yang akan membuat hati kita sangat-sangat keras adalah diantaranya melihat sibukan dari kita melihat keburukan-keburukan orang lain. Orang yang senantiasa melihat keburukan-keburukan dan aib-aib orang lain, hatinya pasti keras. Maka akan dicabut rahmat daripada hatinya. Dan akan datang dalam hatinya cinta dunia. Dan yang namanya cinta dunia akan menghancurkan seluruh amal. Dan dia akan memiliki panjang angan-angan. Orang yang memiliki panjang angan-angan, dia adalah orang yang tidak punya yakin kepada agama. Ketika orang sudah panjang angan-angan, akan timbul sifat rakus kepada dunia. Rakus kepada yang sementara, tidak rakus kepada yang abadan-abadan. Yes. Maka dia akan sering masuk ke dalam zalim, kezaliman dan kezaliman. Sedangkan orang yang zalim ini amalnya sama sekali tidak akan diangkat oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada orang yang zalim. Maka supaya kita istiqomah dalam usaha dakwah ini, langkah pertama adalah kita semua taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Yes. Kita tidak menzalimi kepada umat. Karena ini adalah amal seluruh umat manusia. Semua kita adalah bertanggung jawab. Maka bagaimana dengan sebab kita ini amal ini tersebar ke seluruh alam, ke seluruh umat, yaitu dengan pengorbanan dengan hikmah. Maka perlu pengorbanan. Dan ini adalah sifatnya para nabi. Apa yang namanya pengorbanan, sebagaimana kata ulama dan kata masyayikh, kita kedepankan tuntutan-tuntutan agama daripada tuntutan kehidupan kita sehari-hari. Maka orang yang punya semangat yang bagus, mempunyai keinginan yang kuat adalah orang yang senantiasa mengedepankan tuntutan-tuntutan agama, takaza-takaza agama daripada sebatas takaza-takaza dunia, perut dan sebagainya. Maka semua kita sekarang di sini berazam, berniat dengan kuat supaya tidak ada satupun umat yang hidup di permukaan bumi ini kecuali semuanya datang kepada dakwah ini dan mereka mengerjakan amal dakwah ini. Bersedia insyaallah. Hadirin yang mulia, apa yang kami sampaikan sekarang ini adalah sangat sedikit, sedangkan yang akan sebetulnya disampaikan nanti oleh ulama-ulama kita yang akan datang dalam istimewa nanti, itulah yang akan kita dengarkan. Oleh karena itulah kita sekarang bersiap-siap untuk menghadapi istimewa ini insyaallah. Kul adawat al-amal, nasta'miluha bal yakun istikhlas kulli insyaallah hatta yanjah al-istima', hatta yakun juz pada al-istima'. مثل الفلاح إذا لا يزرع عند الحصاد، لما يأتي موسم الحصاد ماذا يحصد؟ الشوك.
Hadirin yang mulia, oleh karena itulah untuk supaya kita bisa sukses dalam istimewa ini, kita betul-betul hidupkan amal-amal maqami yang 5 amal itu dengan istikhlas, dengan benar-benar ikhlas dan istikhlas. Sebab kalau kita tidak berbuat, bagaimana kita akan bisa panen? Seperti seorang petani tidak menanam apapun. Ketika waktu panen, bagaimana dia akan bisa mendapatkan panen? Insyaallah ya ahbab. Musta'idin. Semua bersedia insyaallah hadirin. فالذي يريد يزرع أقل شيء الذي ما تيسر له الخروج أقل شيء مرابط في مسجده في مقامه أو في المركز هنا من الشغل إلى المركز أو من الشغل إلى مسجده ويكون استخلاص كلي جهد نجاح الاجتماع التحصيل والتشكيل ونتعارف على الجدد ونتعارف معهم ويكون التدرج في المسؤولية. Bagaimana supaya kita bisa buat perkara ini? Maka diantaranya adalah kita sering-sering mendiamkan diri kita di masjid-masjid Allah. Apakah di masjid maqami kita, di masjid markas kita, sibukkan diri kita dalam amal-amal masjid ini. Kemudian kita bergerak pada orang-orang sekitar yang baru dan yang lama, kita kenalan dengan mereka dan kenalkan usaha dakwah ini sehingga mereka mau keluar. Maka insya Allah dengan amalan ini kita akan bisa ikut ambil bagian di dalamnya, termasuk orang yang menanam yang akan panen di menjelang istimewa nanti insya Allah. Insyaallah ya ahbab. Ya ahbab. Al-asl بختم إن شاء الله. الأصل يا أحباب كيف كل فرد من أفراد هذه الأمة إذا طلب الدين يستعد نقدا بل يقدم دائما طلب الدين على طلب الدنيا في هذا حفاظتنا وإذا فقط لا سمح الله عندنا شكل المتدينين وألفاظ المتدينين لأن أحباب بالإنفاق الإنسان يترقب الإنفاق بل ينفق أغلى الأوقات فيا أحباب الأصل كل واحد منا إن شاء الله كيف لما يأتي طلب الدين هو يستعد نقدا هذه له هذا مثل الصحابة رضي الله عنهم. Bagaimana supaya kita ini mudah keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala? Coba masukkan atau hidupkan atau adakan dalam hati kita keinginan kepada agama yang kuat. Maka ciri keinginan yang orang yang punya agama ini adalah ketika datang tuntutan-tuntutan dan permintaan-permintaan agama, dia siap untuk mengedepankan permintaan agama daripada kepentingan dirinya dan dunianya. Sehingga ketika timbul permintaan, muncul keinginan, muncul tekaza-tekaza, dia akan siap untuk cash di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah diperlukan infak yang sangat kuat. Infak yang sangat penting di sini adalah menginfakkan waktu kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita punya keinginan yang kuat untuk menginfakkan, memberikan waktu kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, datang tawaran-tawaran agama, mudah cash kita untuk mengambil tawaran-tawaran agama ini insyaallah. Semua bersedia insyaallah hadirin. Perlu kita menangis di malam hari. Dan istighatsah minta pertolongan kepada Allah. Apabila kita betul-betul nangis kepada Allah dan minta tolong, insya Allah akan datang pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah bagi Allah untuk mengkabulkan doa-doa kita hadirin yang mulia. Bersedia semua insya Allah hadirin. Dan kita sertakan juga istri, anak kita dan setiap orang yang kita cintai, udah ikut sertakan dalam program yang mulia ini insya Allah. Bersedia semua insya Allah. Kita ini bukan kelompok atau golongan, nggak boleh berbuat seperti kita ini umat. Dan kita berusaha berazam tidak ada seorang pun di antara umat ini individunya, melainkan semua datang pada usaha dakwah yang mulia ini. Bersedia semua insya Allah. Dengan keinginan yang kuat. شباب إذا غير متزوج أحباب كم عزيمة عنده حتى يتزوج. Contoh kalau seorang pemuda mau nikah, berapa sih sebetulnya, sebesar apa keinginan dia untuk nikah sebetulnya? Gimana kalau? Nah, jadi kalau orang mau nikah kita bisa lihat berapa besar keinginan dia untuk nikah itu. Pasti besar hadirin. والذي ما عنده مسكت وإذا تيسر والآن فيه ما جاز حتى يأخذ المسكت عزيمة قوية وعزيمة ضعيفة.
Orang yang mau nikah kemudian tidak mau mengadakan misalkan rumah untuk diri dan istrinya. Kemudian dia bilang mau nikah. Ini termasuk orang yang betul-betul ingin nikah atau sebatas cuman ingin-inginan doang nikah kira-kira? وإذا أحدنا جائع وعطشان عزمته قوية وضعيفة حتى يشرب ويأكل. Kalau sekarang gini, misalkan kita di antara kita yang dalam keadaan sangat lapar dan sangat haus. Kira-kira ini orang sangat ingin makan atau minum nggak kira-kira? فيا أحباب إذا نريد الفلاح والنجاح ونريد حقيقة جهد الرسول عليه السلام حقيقة اتباع الرسول عليه السلام فيا أحباب بل عزيمتنا أقوى ما يكون للإنفاق من أجل جهد الدين. Maka hadirin, kalau kita ini betul-betul ingin sukses dan ingin menang dalam mengikuti ajaran baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus kita hidupkan azimah, keinginan yang kuat untuk bisa menginfakkan waktu kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedia semua insyaallah hadirin. Dengan keinginan yang kuat insyaallah. Musabahah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sempurnakan pengorbanan kita malam ini niat itikaf berjamaah. Kemudian adab-adab mesti ditunaikan saat itikaf. Apabila tidur pakai alat tidur. Kemudian jangan tidur di saat pertama. Kemudian niatkan bangun malam. Kepada yang bawa HP dan sebagainya, tolong diamankan. Kemudian bapak-bapak dari Halaqah yang akan memberikan data mengenai data pelajar boleh disampaikan kepada Pak Abdul Ghaffar atau Pak Iqbal. Sekali lagi dari Halaqah yang kemarin mendapatkan formulir untuk pendataan data pelajar yang akan menyampaikan hari malam ini kepada Pak Iqbal atau Pak Abdul Ghaffar, jazakallah.